Halo semua, kita senang banget ada yang banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Sekali lagi selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Word with Alpha Omega Church. Dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan jika Anda memiliki permohonan doa, Anda bisa tuliskan langsung di kolom komentar ataupun live chat yang ada di bawah ini. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Yesus. Karena kami percaya Tuhan, nama-Mu nama yang berkuasa Tuhan. Thank you Jesus. Nyanyikan bersama. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know that is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, Jesus. I just wanna speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring that is hope and that is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Beri tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. I just wanna speak the name of Jesus. Yes, God. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Mari bersama. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Yes, Jesus. Shine through the shadows. Burn like a fire. Declare this together. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Angkat tangan kita bersama-sama katakan, shout Jesus from the mountain, Jesus in, yes God, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, your name, your name. Your name is power. Amen. Your name is
shout this together. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Angkat tangan kita bersama-sama katakan. Shout Jesus from the mountain, Jesus in, yes God, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name, your name, your name is power. Amen. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, Lord. Your name is power. Woo! Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus. Yes, God. Over every heart and every mind. 'Cause I know that is peace within your presence. I speak Jesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Nikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Oh, Jesus. Mari bersama-sama katakan. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Yeah. Jesus in the street. Amen. Jesus in the darkness over every enemy. Declare this for our family. Jesus for our family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the sea. You are in the darkness, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Dengan menajarkan kedua tangan kita bersama-sama. Lagu ini merimain kita bahwa nama Tuhan adalah kekuatan buat setiap hidup kita. Nama Tuhan adalah kesembuhan buat setiap penyakit kita. Nama Tuhan adalah kedamaian untuk setiap tantangan kehidupan yang terjadi buat hidup kita. Oleh karena itu pada malam hari ini, apapun pergumulan tantangan kehidupan yang kita hadapi, kita bawa ke Yesus. Dia Yesus yang namanya berkuasa lebih dari apapun. Mari Alpha Omega Church, kita bersama-sama berdoa untuk setiap diri kita, untuk setiap tantangan kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Kami
teruslah berdoa. Dia Yesus yang mendengar setiap doa kita. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yang ajaib, nama yang beri penghiburan, satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan, tiada nama di bawah langit, tiada nama aku diselamatkan, keselamatan di dalam nama-Nya, kemenangan
segalanya yang layak disembah. Di atas segalanya, nama yang berkuasa. Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Yesus, di atas segalanya, nama yang berkuasa. Thank you, Jesus. Tuhan, kami percaya nama-Mu bukan hanya berkuasa di suatu tempat ataupun di suatu waktu, tapi nama-Mu berkuasa dimanapun kami berada, Tuhan. Dan kapanpun itu Engkau tetap berkuasa, Tuhan. Dimanapun kami saat ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. You are omnipresent. Yang ada buat setiap hidup kami, Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Beri tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you, Jesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Deklarasikan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Thank you, Jesus. Engkau hadir, Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, amin, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. We believe this, Jesus. Kau diami dengan
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Haleluya. We love your presence, Jesus. God, berikan soal luar biasa, tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Kami percaya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku Yes, andalkan, Jesus. satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita menanjakan kedua tangan kita bersama-sama. Kami percaya Tuhan Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Manfaatkan momen ini sekali lagi bersama-sama. Percayai Dia. Dia punya kuasa atas setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama angkat suara kita. Kita berdoa untuk setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Amin, amin. Tuhan, hari ini kami berterima kasih kalau kami boleh sama-sama mengambil waktu untuk ada di bawah kaki Tuhan, untuk berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ketika ada anak-anak-Mu yang mungkin lagi menghadapi tantangan di masalah keuangan dan pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan juga turut terlibat, Engkau membantu, memberi hikmat, menolong, menuntun, memberi kreativitas, bahkan membukakan pintu-pintu ya Tuhan. Kami juga berdoa ketika ada anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan dalam masalah pernikahan, Engkau juga kasih tuntunan, kasih hati yang seperti Yesus, kasih hati yang bisa mengampuni, dan bahkan kami percaya Tuhan juga memberikan kemenangan dan memberikan kelegaan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang mungkin hari-hari ini lagi menghadapi tantangan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan Engkau juga turut terlibat mengerjakan karya-karya yang indah, bahkan Engkau sedang merenda sesuatu yang baik bagi setiap anggota keluarga, dan tuntunan-Mu Engkau memegang setiap hati ya Tuhan, supaya keluarga-keluarga boleh terus mengalami dan melihat pemulihan demi pemulihan bisa terus terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa setiap kami dalam hidup pelayanan kami, dalam hidup mengasihi jiwa-jiwa, dalam hidup memuridkan kami, supaya kami semua boleh jadi anak-anak Tuhan yang gak egois, yang gak selfish, tapi kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, yang terus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ada karakter Kristus keluar dari kehidupan kami semua, dan kami juga percaya Tuhan memakai kami untuk bersinar dan berdampak di setiap area kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau sebentar hari ini kami ingin merenungkan pesan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga mau terlibat, menuntun kami, memberi kami semua hikmat-Mu, supaya kami boleh sama-sama menangkap pesan-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita berkata, amin, amin. Halo semuanya, welcome to Worship and Words di hari ini, dan saya tahu bahwa kita semua mengambil waktu untuk berdoa, menyembah, melekat kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat-sangat indah dan pasti akan selalu menguatkan kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah pesan firman Tuhan dan sebuah topik yang akan kita bahas yang diberi judul Bagaimana Tahu Kalau Saya Lahir Baru. Anda boleh ketik di kolom komentar, bagaimana tahu kalau saya lahir baru. Kiranya pembahasan ini bisa menguatkan kita semua yang mungkin lagi bergumul dengan identitas kekristenan kita. Ini juga bisa menguatkan kita yang lagi membantu orang lain untuk kuat dalam perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya banyak anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini tuh juga berpikir, bagaimana saya tahu kalau saya ini lahir baru. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pernah berkata, gak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Dan itu adalah sebuah kenyataan yang Tuhan sendiri ucapkan tentang gak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan yang udah bikin mujizat, yang udah melakukan perkara-perkara besar, ajaib, atau mungkin kita udah melakukan perbuatan-perbuatan baik, gak semuanya itu akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena gini, karena banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak punya kelahiran baru. Banyak orang yang menyebut dirinya pengikut Yesus tapi
tidak seutuhnya menjadi orang yang mengikut Yesus dengan benar dan punya pengalaman kelahiran baru. Oleh sebab itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang mereka hanya menjadi Kristen mungkin karena sejak lahir keluarganya Kristen. Menjadi Kristen karena keharusan dari orang tua. Menjadi Kristen mungkin karena ngefans sama mungkin lagu atau mungkin sama pembicara. Atau hanya karena ikut-ikutan ya kan. Atau ada orang yang menjadi Kristen karena mungkin takut nanti gak masuk surga. Takut gak selamat, takut nanti gak diberkati, takut mungkin pernikahannya gak diberkati, takut akan banyak hal gitu. Sehingga membuat perjalanan kekristenan ini bukan sebuah pengalaman pribadi tapi hanya karena transaksional. Kalau saya nggak percaya Tuhan nanti saya nggak dapat surga, saya nggak dapat selamat, saya nanti nggak diberkati lah, saya nanti nggak ini, nggak itu. Dan kita melakukannya hanya karena orang lain melakukannya atau ikut-ikutan. Banyak sekali orang-orang Kristen di hari-hari ini yang kalau secara jujur ditanya, sudahkah kamu ngalamin kelahiran baru? Mereka bingung lahir baru itu apa malah. Tanya balik, loh lahir baru itu apa? Karena mereka nggak ngerti tentang apa yang Yesus pernah ucapkan tentang kelahiran baru. Nah oleh sebab itu tidak semua orang yang Kristen itu ternyata orang yang lahir baru. Nggak semua orang yang percaya yang bilang katanya oh saya ini pengikut Yesus itu sudah lahir baru. Karena gini, antara yang ngaku sebagai orang Kristen dengan yang memang memiliki kelahiran baru itu seringkali terjadi gap. Ini bukan hanya ada di zaman ini tapi udah dari sejak zamannya Tuhan Yesus. Antara yang mengaku dan yang memang memiliki kelahiran baru selalu ada gapnya. Nah semakin Injil itu diberitakan, semakin siapa Yesus itu diperkenalkan, semakin kabar tentang Yesus itu diajarkan, gap ini akan makin mengecil. Karena orang akan makin paham tentang apa itu artinya kelahiran baru. Nah suatu kali dalam Yohanes pasal yang ketiga, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri tentang pentingnya kelahiran baru. Yang membuat kita semua perlu menanyakan apakah kita ini sudah ngalamin kelahiran baru. Dan masihkah kita terus ngalamin perubahan di dalam Tuhan. Yohanes 3 ayat yang kelima berkata seperti gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow. Dan ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Ternyata bukan cuma berstatus Kristen, bukan cuma karena kita melakukan kegiatan agama, bukan cuma karena kita melakukan kegiatan kekristenan, bukan cuma karena kita biasanya dengerin pendeta ini, pendeta itu, atau mungkin karena kita sudah hebat dalam melakukan mujizat. Tapi perhatikan ini, Yesus dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari sinilah muncul istilah kata-kata kelahiran baru. Nah oleh sebab itu di momen ini ketika Tuhan Yesus dia lagi menjelaskan tentang kelahiran baru. Dia lagi bicara tentang peranan Roh Kudus yang mengkomunikasikan terus. Dan menumbuhkan keyakinan serta kesadaran kepada telinga dan juga kepada mata hati kita masing-masing. Supaya kita bisa terus ngalamin dan tahu bahwa ikut Yesus itu bukan cuma hanya sekedar berstatus Kristen, tapi betul-betul harus ngalamin kelahiran baru. Nah ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita akan lihat platformnya. Platformnya itu adalah Tuhan berkomunikasi, maka ada yang namanya keyakinan iman. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, tempatnya. Tempatnya terjadi kelahiran baru adalah hati manusia. Yang ketiga yang akan kita lihat pengetahuan yang dikomunikasikan adalah tentang keindahan Kristus. Lalu kita akan mulai ngalamin ini. Pertumbuhan sifat moralnya Tuhan yang makin kita kenali. Kebaikan rohani yang makin kita alami dalam kehidupan kita. Nah yang keempat yang akan terjadi adalah efeknya. Dari kelahiran baru efeknya adalah perubahan perilaku. Karena ini saudara, kita akan makin kepingin, makin rindu untuk makin serupa dengan Kristus. Nah oleh sebab itu dari 4 hal ini, dari platformnya, tempatnya, pengetahuannya dan efeknya, kita akan melihat sama-sama. Bagaimana kelahiran baru harus terjadi dalam kehidupan semua kita seperti yang Yesus ucapkan. Supaya perjalanan hidup kita mengikut Tuhan itu gak sia-sia. Tapi kita tahu bahwa Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal. Dan bagi orang-orang yang ngalamin kelahiran baru secara pribadi,
hidup kekal itu adalah bagian setiap kehidupan kita. Kemudian oleh sebab itu yang pertama yang akan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah mengalami keyakinan iman? Karena tadi platformnya itu adalah kita mengalami yang namanya keyakinan iman yang makin terus bertumbuh dan makin terus bertumbuh. Nah oleh sebab itu Ibrani 11 ayat yang pertama pernah mencatatkan gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Nah oleh sebab itu dari ayat ini kita itu diingatkan bahwa sebetulnya ketika kita itu ngalamin kelahiran baru, Tuhan pakai medium atau platform yang namanya ini keyakinan iman. Lalu keyakinan iman ini akan membuat kita makin tahu, makin yakin, dan makin kita itu mengerti tentang siapa Tuhan dan apa yang Dia lakukan dan apa yang Dia sudah kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Nah sehingga seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 kalau dalam bahasa Indonesianya itu gini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. So the moment you taste and see that the Lord is good, Anda akan punya ini conviction. Kita akan makin punya keyakinan iman yang akan makin kuat dan makin kuat dan makin kuat lagi. Karena kalau Anda sudah tasting and see that the Lord is good, there's no way kita ini turning back. Oleh sebab itu banyak orang itu kan nanya gini, Pastor, kok ada ya dia itu dulu khotbah, tapi sekarang dia udah gak percaya sama Tuhan. Pastor kok ada ya, dia itu dulu sukanya kesaksian-kesaksian tentang Tuhan, tapi kok malah sekarang dia udah gak percaya sama Tuhan. Pastor kok bisa ya, dia itu dulu padahal semangat sekali ikut sama Tuhan. Tapi kok bisa sekarang dia gak percaya lagi sama Tuhan. Saudara perhatikan. Orang mau kelihatan semangat di luarnya, orang mau kelihatan wah cinta Tuhan di luarnya, orang mau kelihatan kayak ngaku-ngaku percaya sama Tuhan, itu seringkali hanya di luarnya. Tapi tidak betul-betul ngalamin yang namanya ini, keyakinan iman. Karena gini, kalau orang sudah tasting and see that the Lord is good, banyak dari mereka akan susah untuk mengelabui dirinya bahwa memang mereka itu sudah tasting and see that the Lord is good. Sehingga keyakinan imannya akan terus bertumbuh dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Nah oleh sebab itu, suatu ketika ada orang ya, dia itu kaget waktu dia periksa darah. Gulanya tinggi sekali gitu. Gulanya tinggi sekali, pergilah dia ke dokter. Konsultasi dengan dokter. Waktu konsultasi dengan dokter, dokter bilang, ya ini sekarang disuntik insulin dulu, tapi jangan bergantung dulu sama insulin. Mau nggak merubah lifestyle-nya dulu? Kurangi makanan manis, minuman manis, olahraga, bangun otot, ya kan? Kurangin karbo-karbo. Makanan-makanan mengandung gula tinggi dikurangi semua. Wah, mulai nih kebangun conviction-nya. Lalu dia lakukan nih. Dia lakukan, setelah 1 bulan, 2 bulan dia jalan, dia periksa darah. Ternyata hasil gula darahnya jauh turun banyak. Wah, dari situ dia yakin nih, makin tahu kan. Kalau dia ngerubah gaya hidupnya, maka gulanya akan turun banyak. Dia gak akan perlu jadi korban penyakit gula. Wah, sejak itu dia jaga gaya hidupnya, cara makannya, apa yang dikonsumsi, olahraganya, bangun ototnya. Bayangkan saudara, 25 tahun berikutnya sampai hari ini, dia tidak divonis sebagai orang berpenyakit diabetes. Padahal dulu sudah punya gulanya sempat tinggi. Karena apa? Conviction itu menunjukkan dan akan mengubah sesuatu dalam diri kita. Demikian juga pertanyaan yang pertama, sudahkah kita mengalami keyakinan iman? Dan bahkan keyakinan iman ini akan terus diperkuat. Lewat apa? Waktu kita doa, waktu kita menyembah, waktu kita baca firman, waktu kita beribadah, waktu kita komsel, kita dimuridkan, kita memuridkan. Keyakinan ini, iman ini akan terus growing. Nah oleh sebab itu aneh kalau orang sudah tasting and see that the Lord is good, lalu tiba-tiba dia berubah. Berarti ada kemungkinan besar orang ini cuma ikut-ikutan. Dia belum ngalamin kelahiran baru. Nah yang pertama stepnya adalah sudahkah mengalami keyakinan iman. Karena keyakinan iman ini akan terus makin kuat dan makin kuat. Yang kedua, sudahkah sesuatu terjadi di hati kita?
Sudahkah sesuatu terjadi di hati kita? Anda boleh ketik di kolom komentar, sudahkah sesuatu terjadi di hati kita? Jadi tempatnya Tuhan berinteraksi, melakukan yang namanya kelahiran baru, itu bukan hanya di pikiran yang diubahkan. Keyakinan iman yang makin diperkuat, bukan hanya di pikiran. Of course pikiran dan pengertian kita nggak akan bisa di-bypass. Jangan di-bypass. Tapi justru setelah pikiran dan hati kita, pengertian kita makin tahu tentang siapa Tuhan, hatinya yang harus ngalamin perubahan. Satu pertanyaan yang kedua, sudahkah sesuatu terjadi di hati kita? Makanya Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 10 dia berkata gini. Dengan hati orang percaya. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tapi jangan lupa, ngaku itu gampang. Tapi ngaku itu harus dari sini. Bukan dari bohong-bohongan dan bukan pura-pura. Tapi harus dari keyakinan iman yang bertumbuh. Nah, yang jangan dilewatkan, dengan hati orang harus percaya. Kenapa kok dengan hati? Karena dengan yang namanya hati, di situ orang bayar harga. Makanya kalau orang percaya sama Tuhan, ngalamin kelahiran baru, maka dia bisa pikul salib, menyangkal diri, itu bagian dari proses kelahiran baru. Why? Karena dengan hati orang percaya. Dan percaya dengan hati itu selalu ada harga yang harus dibayar. Nah, kalau saya boleh ilustrasikan sekarang gini. Kalau Anda lihat lampu standing ya, di rumah-rumah itu biasanya ada lampu standing. Nah, lampu ini dia dinyalakan tapi dia ditahan oleh sebuah tiang penyangga. Bayangkan tiang penyangga itu adalah keyakinan iman yang kokoh, pengertian, logik kita, pengetahuan kita. Lalu dari situ tiang lampu ini memastikan lampu ini terus berdiri dan dia bisa nyala terus dan nyala terus dan nyala terus. Artinya hatinya itu makin diterangi dan makin diterangi dan makin diterangi. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kepingin mengajak kita untuk melihat dan mengerti. Sebelum kita lahir baru dan sesudah lahir baru, ya, yang sangat-sangat vital terjadi perubahan sebetulnya di mana? Di kondisi dan isi hati. Biasanya sebelum lahir baru, kondisi dan isi hati orang itu apa? Uang, marah, ego, ketenaran, apalagi gengsi, kesombongan, apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak material, kemakmuran bagi hidup kita. Seringkali itu kondisi hatinya. Nah, sebelum kelahiran baru biasanya hati manusia dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Tapi sesudah kelahiran baru, yang harus terjadi dengan hati kita adalah shifting nih. Bukan lagi hati kita ini menyala hanya untuk uang, ketenaran, marah, khawatir, ego. Tapi hati kita ini mulai ngalamin increasing. Tentang apa? Tentang having Jesus, punya Yesus, bangga dengan Yesus, bahkan makin mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus, makanya waktu Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia gak akan mungkin bisa diselamatkan. Karena apa? Roh Kudus ternyata fungsinya ditanam di dalam diri kita untuk ini. Memastikan hati kita ini terus menyala. Terus ngalamin sesuatu terjadi di hati kita. Dan makin cinta Yesus dan makin cinta Yesus dan makin cinta Yesus. Nah, itulah kelahiran baru. Jadi yang pertama platformnya adalah keyakinan iman. Yang kedua tempatnya adalah di hati kita. Jadi kalau Anda dibingungkan dengan pendeta ini, pembicara ini, artis ini, dulu kenal Tuhan sekarang kok enggak, dulu semangat sama Tuhan sekarang enggak. Udah gak usah bingung. Yesus jelas-jelas kok udah ngomong tentang kelahiran baru. Alkitab kita udah ngajarkan platformnya adalah keyakinan iman yang akan terus makin diperkuat. Yang kedua adalah sesuatu harus terjadi di hati kita yang akan makin terus menyala dan makin diisi dengan Tuhan menjadi Tuhan di hati kita. Nah, yang ketiga sekarang.
Yang ketiga, pertanyaan berikutnya, sudahkah Kristus semakin indah dan semakin indah bagi kita? Nah, di sini ini biasanya pembuktian kelahiran baru itu harus terjadi. Karena apa? Biasanya orang bilangnya gini, wah dulu saya ikut Tuhan, awal-awal kok rasanya Tuhan selalu jawab doa saya, Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih berkat, sekarang kok Tuhan gak pernah jawab, sekarang kok Tuhan gak pernah kasih mujizat, kok sekarang Tuhan gak pernah kasih berkatnya buat saya. Well, perhatikan, something is not growing. Berarti dari kata-kata ini, keluhan ini menunjukkan bahwa all yang dia mau adalah tentang dirinya dan tentang berkat dan mujizat. Padahal kelahiran baru yang ketiga itu ditandai dengan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ditandai dengan sudahkah Kristus semakin indah dan semakin indah bagi kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab bilang ini dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah sehingga yang terjadi adalah kita itu akan makin lama makin melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang indah, pribadi yang mulia, pribadi yang dahsyat, pribadi yang besar, pribadi yang ajaib. Bahkan kita punya pengenalan dia sebagai Bapa, dia sebagai sahabat, dia sebagai penolong, dia sebagai pembela, dia sebagai Tuhan, Guru, Raja yang powerful bagi kehidupan kita. Harusnya ini makin terjadi. Jadi bukan cuman kita tuh makin, kok Tuhan gak pernah jawab doa saya, kok Tuhan gak pernah berkati, kok Tuhan gak kasih mujizat. Itu sesuatu yang sangat opositnya dari sudahkah kita melihat Yesus semakin indah dan semakin indah dalam hidup kita. Oleh sebab itu yang ketiga yang harus kita pikirkan, orang yang ngalamin kelahiran baru yang betul-betul lahir baru. Bukan cuma ngaku-ngaku, tapi dia betul-betul punya pengalaman lahir baru. Maka mereka akan lihat Kristus itu semakin indah dan semakin indah bagi kehidupannya. Karena gini, manusia pasti akan lewat, ada yang namanya keberhasilan, ada yang namanya tantangan, ada yang namanya kesuksesan, ada yang namanya pergumulan. Itu semua pasti dilewati semua orang, Kristen gak Kristen. Tapi justru lewat semua proses dan musim dan perjalanan hidup ini, orang yang punya kelahiran baru, itu justru akan melihat Kristus itu semakin indah dan semakin indah bagi kehidupannya. Nah pastikan yang ketiga kita juga ngalamin ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pengetahuan yang dikomunikasikan tentang keindahan Kristus itu dia pakai, Tuhan pakai. Bukan cuma punya keyakinan iman, bukan cuma hati kita makin hari makin terarah kepada Yesus, makin cinta Yesus, tapi juga ini. Kita akan mulai punya pengetahuan yang makin luas, makin tajam tentang keindahan dan kemuliaan Kristus bagi kehidupan kita. Lalu dari situ kita akan melihat bahwa makin hari kita ini adalah pribadi yang terus terkagum-kagum akan kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena kalau kita nggak ngalamin kelahiran baru, susah bagi kita untuk terus terkagum-kagum. Nah, kelahiran baru itu yang akan membuat kita terus terkagum-kagum. Lewat tantangan, lewat pergumulan sekalipun, hati kita itu masih bisa terkagum. Tuhan, Engkau itu sungguh indah dalam kehidupanku. Nah, yang keempat sekarang, saudara. Bagaimana tahu kalau saya lahir baru? Yang keempat, sudahkah percaya Yesus mengubahkan kita? Boleh ketik sama-sama di kolom komentar. Sudahkah percaya Yesus mengubahkan kita? Karena gini saudara, kelahiran baru dengan buah-buah roh tidak bisa terpisahkan. Karena banyak loh anak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, dia cuma mau selamat tapi nggak mau berubah. Nah, itu justru yang dipertanyakan kelahiran barunya. Mau selamat tapi nggak mau ditransformasi. Loh, disinilah kadang kita tuh harus ngelihat dan berhati-hati, sudahkah kita ngalamin kelahiran baru? Karena bukan hanya di pikiran saja, di mulut ngaku, tapi betul-betul transformasi hati. Kalau kelahiran baru itu tempatnya di transformasi hati, maka pertanyaan yang keempat ini bisa dijawab. Sudahkah percaya Yesus mengubahkan kita?
Sekali lagi, kelahiran baru dan buah-buah roh tidak bisa dipisahkan. Maka mereka akan terus maju bersamaan dan maju dan bertumbuh bersamaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Korintus 3 ayat 18 pernah berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, ya. Rohnya ini yang sudah dideposit di dalam kita, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi objek worship kita itu adalah Tuhan yang akan terus mengubahkan. Objek worship kita bukan lagi tentang uang, tentang mujizat, tentang ketenaran, tentang amarah, tentang kekhawatiran. Itu bukan objek worship. Tapi semakin Tuhan mengubahkan kita, objek worship kita itu adalah Tuhan yang akan terus mengubahkan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu 1 Yohanes 3 ayat ke-14 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, perhatikan ini, banyak orang tanya, bisa nggak kita tahu kalau kita ini sudah lahir baru atau tidak? Ya 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata apa? Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Caranya gimana? Ketika kita ngalamin perubahan terus dalam kehidupan kita. Keyakinan iman kita makin growing. Hati kita ini makin cinta tentang Tuhan. Makin cinta Yesus. Lalu pengetahuan kita membuat kita tuh kalau ngelihat Tuhan. Lewat pergumulan apapun. God, you're beautiful, you are awesome. Engkau itu dahsyat dan indah bagi hidupku. Dan yang keempat yang harus terjadi adalah perubahan hidup kita. Dari situ kita akan tahu. Nah, oleh sebab itu 4 hal ini seringkali akan jadi acuan. Mungkin banyak gereja itu gak selalu mengajarkan tentang bagaimana kita tahu kalau kita udah lahir baru. Tapi di AOC hari ini Anda dengar supaya apa? Kita tuh tahu, bukan cuma jadi orang Kristen yang berstatus Kristen, bukan cuma yang punya KTP Kristen, bukan cuma yang setiap minggu ibadah, tapi betul-betul ngalamin kelahiran baru. Itu penting. Karena suatu hari Tuhan Yesus dia akan panggil kita. Jangan sampai kita datang lalu dia bilang, aku gak kenal kamu. Karena apa? Kita gak punya pengalaman kelahiran baru secara pribadi dengan Tuhan. Nah sehingga aplikasinya buat kita, kalau tadi kita udah tahu pengajarannya ya, sudahkah kita ngalami keyakinan iman? Sudahkah sesuatu terjadi di hati kita? Sudahkah Kristus semakin indah dan semakin indah? Sudahkah percaya Yesus itu mengubahkan kita? Nah sekarang aplikasinya adalah gini saudara. Apakah saya betul-betul berubah? Ini pertanyaan aplikasi yang harus kita pikirkan. Jangan kaget kalau ngelihat pembicara, artis, orang kesuka kesaksian di mana-mana, bisa nyanyi sini, nyanyi sana, tapi nggak ngalamin kelahiran baru. Jangan kaget. Karena pertanyaan aplikasinya adalah, apakah saya betul-betul berubah? Kalau kita betul-betul berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka cinta dan percaya kita kepada Tuhan, hari ini dan 10 tahun lalu beda. Hari ini dan 5 tahun lalu beda loh. Kalau hari ini dan 10 tahun lalu tetap sama, question mark buat kehidupan kekristenan kita. Harusnya kalau memang kita betul-betul berubah, hari ini dan 5 tahun lalu kita beda. Cinta dan percaya kita sama Tuhan. Jangan sampai udah 10 tahun, 15, 20 tahun, tetap aja pertanyaan, kenapa Tuhan gini, kenapa Tuhan gitu. Terus jadi Kristen yang kekanak-kanakan. Nah apakah kita ini betul-betul berubah? Kalau betul-betul berubah Bapak Ibu Saudara sekalian, cara kita handle uang itu akan berubah. Cara kita handle waktu akan berubah. Cara kita handle kekuasaan dan power akan berubah. Cara kita handling posisi dan status secara ekonomi juga akan berubah. Cara kita ngampuni, cara kita melepaskan marah, cara kita mengasihi musuh kita, cara kita keluar dari zona nyaman kita, cara kita menginjil, cara kita memuridkan, semuanya akan berbeda, semuanya akan berubah.
Oleh sebab itu yang perlu kita tanyakan, apakah kita ini betul-betul berubah? Bahkan termasuk ini, apakah pengertian kita tentang kemurahan dan anugerah Tuhan itu makin lama makin besar. Dan membuat hidup kita ini makin terkagum dengan kebesaran anugerah dan favor Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan aplikasi ini harus Anda renungkan, karena percuma kita tahu teori tadi tentang bagaimana tahu kelahiran baru, kalau kita nggak mencoba sekarang mengaplikasikannya. Nah, pertanyaan aplikasi yang kedua adalah gini, apakah saya lahir baru untuk pekerjaan baik? Jangan cuman untuk kelihatan di depan orang, jangan cuman untuk supaya bisa saksi-saksi keliling gitu ya. Cuman cerita-cerita keliling dapat ketenaran, hati-hati loh ya. Kelihatannya cerita saksi tapi hanya untuk popularitas. That's very dangerous. Apakah kita ini lahir baru untuk pekerjaan baik? Maka jadi suami, kita tahu bahwa saya lahir baru supaya saya jadi suami yang lebih baik. Saya jadi istri yang lebih baik. Saya jadi orang tua yang lebih baik. Saya bisa jadi anak-anak yang lebih baik. Saya jadi pengusaha, pedagang profesional yang lebih baik tanpa dilihat orang dulu. Saya jadi pelayan Tuhan, pemurid, penjangkau jiwa yang lebih baik tanpa terkenal dulu. Apakah kita ini lahir baru untuk pekerjaan baik ini? 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah, perhatikan ini. Semua yang lahir dari Allah, yang lahir baru artinya, mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia artinya kita ini mengalahkan kedagingan dan ego kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Nah, dari situ kita tahu, oh iya ya, ternyata bukan cuma keyakinan iman yang harus bertumbuh. Hati kita terhadap Tuhan juga harus makin bertumbuh. Sampai pengetahuan kita akan keindahan, kemuliaan, dan keagungan, dan anugerah Tuhan itu makin membuat kita terpesona. Lalu kita ngalamin perubahan hidup demi perubahan hidup. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar sama-sama. Bagaimana tahu kita udah lahir baru? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah mengalami keyakinan iman yang terus bertumbuh? Sudahkah sesuatu terjadi di hati kita yang makin membuat Yesus Tuhan dan Raja? Sudahkah Kristus semakin indah dan semakin indah bagi kita? Dan yang keempat, sudahkah percaya Yesus mengubahkan kita? Biar lewat pengajaran atau pelajaran hari ini, kita bukan hanya tahu informasi, tapi saya dan kita semua, kita bisa ngalamin transformasi, perubahan kehidupan. Jadi anak-anak Tuhan yang bukan berstatus Kristen aja, tapi yang makin solid, makin cinta Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Boleh saja kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari yang sungguh indah ini. Kalau kami boleh belajar bersama tentang bagaimana tahu saya lahir baru atau tidak. Dan kiranya ini bukan hanya jadi pengetahuan, tapi jadi perubahan kehidupan. Hati kami makin menyala-nyala buat Tuhan. Dan kami terus ngalamin perubahan kehidupan dan perubahan kehidupan. Kami boleh terus punya pengalaman lahir baru secara pribadi bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kami bukan hanya jadi orang Kristen yang diselamatkan aja, tapi kami juga ngalamin transformasi dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakai hidup kami. Dimanapun area kami berada, kami boleh bersinar, berdampak, jadi berkat. Kami percaya Tuhan, ada penyertaan Tuhan bersama dengan kami saat kami meninggalkan momen doa ini untuk kembali ke aktivitas kami. Ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai tiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di Worship and Words berikutnya. God bless you.